Penting sekali, karena apa? Karena dengan pemberian suplementasi asam folat yang rutin sejak sebelum kehamilan sampai di awal kehamilan, itu akan mencegah terjadinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi Sobat Ruang Dokter semua. Semoga pagi ini semua sobat dan keluarga dalam kondisi yang sehat. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Doni Apriyadi, dokter spesialis kandungan dan kebidanan Ruang Dokter. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya suplementasi asam folat dalam suatu kehamilan. Lalu, apa itu asam folat? Mungkin beberapa dari sobat ruang dokter juga mengenal itu. Itu biasanya vitamin yang biasa diberikan pada awal kehamilan atau trimester pertama kehamilan. Penting sekali, karena apa? Karena dengan pemberian suplementasi asam folat yang rutin sejak sebelum kehamilan sampai di awal kehamilan, itu akan mencegah terjadinya suatu defek neural tube. Apa itu defek neural tube? Defek neural tube itu adalah suatu kelainan, bentuk kelainan pada seorang janin yang berkembang di trimester awal karena adanya gangguan di penutupan tuba neural atau serabut saraf, tabung saraf dari seorang janin. Itu bisa berupa anenkefal atau tidak adanya selaput yang membungkus otak, kemudian spina bifida atau cephalokel, organ dari kepala janin yang menonjol ke luar. Tentu tidak mau kan keturunan Anda akan berkembang menjadi neural tube defect. Oleh karena itu, suplementasi asam folat sangat penting untuk diberikan pada setiap ibu hamil di trimester awal dan 1 bulan sebelum terjadi kehamilan. Apakah neural tube defect ini sangat sering terjadi? Angka kejadian lumayan tinggi, antara 1,4 sampai 2 per 2000 kelahiran. Lumayan tinggi. Oleh karena itu, seorang wanita hamil disarankan, sangat sarankan untuk mengkonsumsi asam folat dari minimal 1 bulan sebelum konsepsi hingga trimester awal kehamilan. Dan pada seorang wanita dengan riwayat kehamilan dengan neural tube defect sebelumnya, maka ada penyesuaian dosis dengan dosis yang lebih besar sehingga akan secara efektif menurunkan kemungkinan terjadinya komplikasi atau penyulit kelainan neural tube defect pada anak yang dikandungnya. Jadi untuk meningkatkan kualitas kehamilan itu sendiri, ada baiknya asam folat dikonsumsi dari sebelum terjadi kehamilan, minimal 1 bulan sebelum direncanakan kehamilan, sehingga kehamilan akan lebih baik secara kualitas dan secara efektif dapat mencegah terjadinya neural tube defect pada seorang anak. Lalu apa saja faktor risikonya seorang anak mengalami namanya neural tube defect? Biasanya ada kaitan dengan masalah genetik. Misalkan ada riwayat keluarga dengan kelainan yang serupa. Kemudian juga ternyata dipengaruhi paparan lingkungan. Apa saja? Bisa dari karena adanya riwayat diabetes di keluarga, atau ibu atau orang tua juga mempunyai diabetes, hiperglikemi, kemudian karena paparan panas yang berlebih, punya riwayat demam tinggi di awal kehamilan, kemudian punya riwayat sering datang ke sauna. Nah, itu juga kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya hipertermi atau panas yang berlebih juga meningkatkan risiko terjadinya suatu kelainan neural tube defect pada seorang anak. Lalu juga dengan penggunaan obat-obatan. Ada beberapa obat-obatan yang biasa digunakan untuk pengobatan penyakit saraf, seperti asam valproat, carbamazepin. Itu pun bisa meningkatkan risiko terjadinya neural tube defect. Dan dengan pemberian asam folat dari 1 bulan sebelum terjadinya kehamilan hingga trimester awal selesai, itu secara efektif akan menurunkan risiko kejadian neural tube defect pada seorang anak. Lalu
apabila sudah terjadi neural tube defect, bagaimana metode untuk melahirkannya? Jika anak berkembang sampai usia kehamilan yang dinyatakan cukup, maka biasanya digunakan metode persalinan dengan operasi sesar untuk mencegah terjadinya trauma pada anak. Tapi di luar, dengan teknologi yang sudah mapan, kita mengenal adanya open surgery, open fetal surgery. Jadi pada saat kehamilan, seorang anak yang sudah teridentifikasi mempunyai neural tube defect, seorang janin, itu akan dilakukan tindakan operasi saat terjadi kehamilan. Lalu bagaimana sobat ruang dokter bisa mendapatkan asam folat? Tentunya dengan kemajuan teknologi, Anda bisa mendapatkan dalam bentuk suplemen. Suplemen asam folat disesuaikan dengan dosisnya yang bisa didapatkan ketika Anda berkonsultasi dengan dokter kandungan terkait. Akan tetapi untuk meningkatkan asupan asam folat, Anda juga bisa mengkonsumsi dari makanan sehari-hari yang tinggi asam folat, dari sayur-sayuran, kemudian dari buah. Dikatakan alpukat mempunyai kandungan asam folat cukup tinggi, lalu dari kacang-kacangan. Itu pun jika dikonsumsi secara teratur juga akan mampu meningkatkan kadar asam folat dalam tubuh ibu. Demikian pembahasan singkat saya mengenai pentingnya suplementasi asam folat dalam kehamilan. Semoga dengan penjelasan ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran seorang ibu hamil untuk tidak mengabaikan suplementasi asam folat selama awal kehamilan dan sebelum terjadi kehamilan. Sampai jumpa di sesi berikutnya.